Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin WoW Breaks Unlogic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jika Jiaoyi gagal, penurunan level yang sangat besar yang terbaik dan kehancuran total adalah yang terburuk. Tapi Jiaoyi anak yang aneh, sekalipun peluang keberhasilannya hanya sedikit, dirinya tidak bisa membiarkannya terjadi. Dengan ini, Jiaoyi harus mati dalam kebangkitan sekundernya. Namun di saat Peng He ingin mengambil tindakan, tiba-tiba garis keturunan es dan garis keturunan cahaya pun kini mulai menyatu menjadi satu dan mulai bersinergi dengan tubuh Jiaoyi. Dan notifikasi pun mengucapkan selamat atas kemajuan sekunder Jiaoyi menjadi judikator. Notifikasi kembali mengatakan bahwa Jiaoyi sebagai judikator telah mendapatkan skill eksklusif berupa Judgment Descent, Divine Summon, dan Divine Awakening. Dan Jiaoyi juga mendapatkan 100 atribut poin gratis yang bisa dialokasikan. Dan seketika energi pun mulai mengalir ke dalam tubuh Jiaoyi dan tekanan energi ini pun seketika menghempaskan Peng He ke sebuah dinding. Dan bersamaan dengan itu Jiaoyi melepaskan sebuah light slash ke arah Peng He. Peng He yang melihat serangan ini segera memasang sebuah pelindung. Namun nyatanya pelindung ini tidak mampu menahan serangan light slash Jiaoyi hingga menghancurkan pelindung Peng He dan memotong tubuh Peng He menjadi dua bagian. Peng He yang melihat kondisinya pun hanya tertawa dan menyebut ini tidak berguna. Apakah Jiaoyi pikir selain kenaik kelas sekunder seperti Jiaoyi bisa mengalahkan dirinya? Dirinya melahap lebih banyak semua seperti Jiaoyi daripada yang bisa dirinya hitung. Namun Jiaoyi menyebut itu tidak perlu. Kata-kata Peng He yang sekarat itu sangat berisik. Dan segera Jiaoyi melepaskan Judgment Descent level 1 rank S, di mana skill ini menyalurkan murka ilahi melalui daging panah, memanggil domain suci yang memberikan kerusakan besar pada makhluk gelap. Setelah skill berakhir memasuki status overdrawn, semua atribut minus 40% selama 2 jam. Di saat yang sama, Peng He pun seketika maju menyerang. Jiaoyi pun menegaskan bahwa pendosa seperti Peng He, dirinya akan menghukum Peng He untuk mati dan seketika skill pun dilepaskan. Peng He yang menerima skill ini pun menyebut bahwa Jiaoyi tidak akan berhasil. Kekuatan tuannya itu di luar imajinasi. Dan seketika perhatian Jiaoyi teralihkan kepada sebuah sosok yang menyatu dengan Peng He hingga membentuk suatu wujud yang mengerikan. Dan wujud ini pun seketika melepaskan energi gelap dan mengikat Jiaoyi. Sosok ini pun bertanya mengapa mereka tidak binasa bersama-sama. Dan seketika Jiaoyi menerima sebuah luka dalam. Sosok itu pun menyebut bahwa rasa sakit adalah satu-satunya kebenaran. Sosok itu pun mengajak Jiaoyi untuk ikut dengan mereka. Jiaoyi dengan tatapan kosong menatap ke arahnya. Namun tiba-tiba Jiaoyi menolak semua ini dan Jiaoyi pun berontak hingga mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu sosok ini. Sosok ini pun mengajak Jiaoyi untuk bersatu dengannya. Kekal menjadi satu dan jadilah bagian dari dirinya. Jiaoyi pun menolak hal ini hingga energi cahaya pun memuncak hingga Jiaoyi berhasil melepaskan diri dari belenggu ini. Jiaoyi pun menyebut bahwa kerusakan mental yang sosok ini terapkan jauh lebih maju daripada sekadar hipnotis. Tapi sayang sekali sosok ini memilih lawan yang salah.
hingga serangan Zhao Yi ini sangat berdampak pada sosok ini dan membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sosok ini pun menyebut bahwa Zhao Yi sangat berani melakukan hal ini kepadanya. Zhao Yi pun bertanya mengapa dirinya tidak berani. Seorang Holy Knight dibuat untuk membersihkan sesuatu yang tidak wajar. Dan kembali Zhao Yi melepaskan Light Slash hingga memotong bagian dari sosok ini. Hingga sosok ini jatuh terhempas di permukaan. Namun setelah diperhatikan sosok ini tiba-tiba menghilang. Namun tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam permukaan. Dan seketika sebuah tanda telapak tangan membekas di wajah Zhao Yi. Hingga sebuah serangan datang dari belakang Zhao Yi. Sosok ini pun muncul kembali. Sosok ini pun mengatakan bahwa dirinya mengutuk Zhao Yi. Dirinya adalah penguasa kekacauan, seorang dewa. Seorang dewa tidak bisa dibunuh hanya dengan kekuatan manusia. Datangnya sudah diputuskan sejak awal. Sosok ini meminta Zhao Yi untuk menjadi pelayannya. Dan dirinya akan memberikan Zhao Yi kekuatan seperti Divine Beast. Zhao Yi pun seketika merespon hal ini dan bertanya soal kekuatan setengah dewa ini. Serta melemparkan sebuah kesepakatan. Penguasa kekacauan akan menjadi samsak tinjunya dan dirinya akan mengajari penguasa kekacauan apa artinya membunuh dewa. Jika penguasa kekacauan berperan sebagai dewa, setidaknya lakukanlah dengan benar. Selain itu yang paling benar, penguasa kekacauan hanyalah pecahan dari Evil God. Itulah mengapa seseorang seperti dirinya, seorang manusia benar-benar bisa menyakiti penguasa kekacauan. Zhao Yi pun mempersilahkan penguasa kekacauan untuk terus bicara omong kosong seperti itu. Penguasa kekacauan akan membuat dirinya tertawa terbahak-bahak. Penguasa kekacauan yang melihat energi Zhao Yi kembali memuncak mulai khawatir dan menduga bahwa Zhao Yi belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Lalu Zhao Yi sendiri menilai bahwa ini terlalu buruk. Tubuh ini hanya bisa bertahan selama 2 menit lagi. Dirinya kehabisan waktu. Zhao Yi pun kini meningkatkan energinya dan seketika mengcasting sebuah skill hingga ledakan cahaya pun memancar ke atas langit. Hingga Zhao Yi kini melepaskan skill Divine Summon level 1 rank S. Sebuah mantra kontrak yang diwarisi dari Legion Malaikat Kuno. Mengorbankan 30% health point untuk memanggil malaikat pertempuran. Energi mental juga akan terkuras terus-menerus selama malaikat itu ada. Hingga Battle Angel pun kini mulai melepaskan serangannya. Penguasa kekacauan berteriak dalam sakitnya dan menyebut bahwa mereka adalah ciptaan kecil yang menyedihkan dari hukum terlarang. Mereka tidak akan bisa menghentikan dirinya. Dan kembali Zhao Yi mengaktifkan sebuah skill Purification dan Divine Punishment Intiate. Hingga sebuah ledakan energi cahaya pun menerpa area itu. Dan pada akhirnya penguasa kekacauan pun hancur dan notifikasi pun mengatakan bahwa Zhao Yi mendapatkan Evil God Power Crystal dengan status rusak dengan kualitas yang tidak bisa diketahui. Dan Zhao Yi sendiri pun kini kehabisan tenaga dan mengalami luka serius hingga tubuhnya sudah mencapai batasnya. Zhao Yi pun mengatakan bahwa penguasa kekacauan hanya seperti itu. Penguasa kekacauan bahkan bukan pecahan dewa yang sebenarnya. Dan kini markas penganut dari Evil God mulai hancur dan tidak menyisakan satupun. Zhao Yi pun kini perlahan mulai bangkit walaupun dengan luka yang cukup berat. Namun pada akhirnya Zhao Yi tidak mampu mempertahankan kondisi tubuhnya lagi. Di sisa-sisa kesadarannya, Zhao Yi tidak ingin berakhir seperti ini dan berusaha membalikkan badannya. Notifikasi pun mengatakan bahwa tanda-tanda vital tidak stabil dan menyarankan untuk tidak banyak bergerak. Berdasarkan luka yang diterima, maka total kerusakan mencapai 63%. Disarankan agar segera melakukan perawatan. Melihat kondisi tubuhnya, Zhao Yi seketika kini melakukan usaha terakhirnya untuk mengembalikan jiwa orang-orang manusia yang rusak dan memulihkannya. Hingga kini jiwa dari Liu Jie dan Baina telah kembali ke asalnya. Baina yang lebih dulu sadar pun kini mulai membangunkan Liu Jie. Liu Jie yang sadar pun bingung mengapa dirinya pingsan padahal mereka hanya ada di pemandian air panas. Liu Jie yang memperhatikan kondisi di luar pun menyebut bahwa itu sebuah keajaiban dan keajaiban ilahi. Dan kini orang-orang yang berada di kota Longfeng pun mulai sadar dan disembuhkan. Nyatanya Zhao Yi saat ini telah mengaktifkan skill Divine Blessing Revival level 1.
di mana skill ini membersihkan kerusakan dan menghidupkan kembali semua jiwa lokal. Setelah digunakan akan memasuki keadaan koma khusus, semua atribut akan menjadi nol selama 10 hari. Setelahnya, Poet Beast pun mengatakan bahwa Jiaoyi memaksa kemajuan sekundernya, menghancurkan Meridian Jiaoyi, lalu mengaktifkan Revival Skill. Sungguh suatu keajaiban mengetahui Jiaoyi masih bisa selamat. Dan mengapa Jiaoyi tidak membiarkan dirinya membawa Jiaoyi untuk diselamatkan? Jiaoyi dengan napas terengah-engah bertanya apa bedanya itu dengan kaum pemuja demon itu. Sebelum memutuskan untuk maju, dirinya teringat hari perpindahan kelas sebelum ujian besar. Hari itu dirinya memilih Holy Knight yang memiliki sifat kerendah hatian, kejujuran, keberanian, kasih sayang, dan tanggung jawab, serta tugas untuk mengejar keadilan dan keberanian sepanjang hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan seorang Holy Knight. Jika dirinya takut kematian dan berpegang pada hidup, dirinya akan mengkhianati ideal itu. Apa gunanya kekuasaan jika bertentangan dengan prinsip-prinsipnya? Dan saat Jiaoyi tidak sadarkan diri lagi, seketika Void Beast pun kini pergi ke Universitas Sokou. Lalu di saat yang sama, seseorang pun datang dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Kapten tim itu pun menyebut bahwa pertempuran sebesar ini jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Namun dirinya yakin seorang pejuang yang kuat mengorbankan nyawanya untuk melindungi kota Longfeng malam ini. Dia adalah pahlawan kota Longfeng. Lalu berpindah ke asrama Jiaoyi. Saat Jiaoyi kembali membuka matanya, Jiaoyi pun kembali sadar dan memperhatikan jendela statusnya, di mana jendela status memberikan tanda peringatan bahwa kerusakan jiwa terdeteksi dan tanda-tanda vital kritis, serta jendela status mengenai keadaan ilahi terkuras dan statistik atribut saat ini adalah 0, yang berlangsung selama 10 hari atau 240 jam. Dan waktu hitung mundur pun sudah dimulai dan sekarang sisa waktu adalah 239 jam dan 55 menit. Di saat Jiaoyi mencoba memanggil gurunya, kesadaran Jiaoyi pun kembali turun dan pada akhirnya tidak sadarkan diri lagi. Lalu beberapa hari kemudian Jiaoyi pun kembali membuka matanya. Dan seketika bangun, Jiaoyi yang memperhatikan jendela statusnya menunjukkan sisa waktu 190 jam 45 menit. Menyadari bahwa dirinya tidak sadarkan diri selama 2 hari. Dan di tempat yang sama ternyata ada Wang Hui. Wang Hui pun lega Jiaoyi akhirnya terbangun. Wang Hui pun bertanya bagaimana rasanya menghadapi ambang kematian, menghancurkan ritual pengorbanan dewa kegelapan sendirian. Haruskah dirinya memanggil Jiaoyi dengan sebutan pemberani atau sembrono? Jiaoyi pun menyebut bahwa saat itu situasinya mendesak. Wang Hui menjelaskan bahwa Meridian Jiaoyi tercabik-cabik seperti jaring ikan yang robek. Mantra penyembuhan biasa hanya bisa memperbaiki tubuh Jiaoyi. Jadi dirinya menempatkan Jiaoyi di mata air obat untuk menjaga vitalitas Jiaoyi tetap stabil. Di bawah ada 50 mutiara naga, relik sakral langka untuk penyembuhan. Jiaoyi harus menyerap semuanya. Jika Jiaoyi berani membuang setetes pun dirinya akan marah besar. Namun di saat itu Jiaoyi menyela Wang Hui dan menyebut bahwa kenyataannya ini adalah tempat mandi kaki Wang Hui. Wang Hui pun tertawa dan meminta Jiaoyi tidak memperhatikan detailnya. Selama Jiaoyi hidup itu saja sudah cukup. Lalu Wang Hui pun menceritakan apa yang terjadi saat Jiaoyi keluar. Tindakan khusus keamanan publik Longfeng ini menjaga medan perang sepenuhnya dan bahkan mengumpulkan sampel cahaya suci yang masih tersisa. Wang Hui pun meminta Jiaoyi melihat kurva energi ini. Puncaknya sangat cocok dengan aura suci Jiaoyi. Siapapun yang tahu apa yang harus dicari akan melacaknya langsung ke Jiaoyi. Jadi mengenai insiden Longfeng, publik akan diberitahu bahwa itu adalah perbuatan dirinya. Lalu Jiaoyi pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berlindung di belakang Wang Hui. Wang Hui menyebut bahwa Jiaoyi masih muda, level Jiaoyi masih rendah. Jika prestasi Jiaoyi terbongkar, para pemuja demon akan menjadi yang pertama memburu Jiaoyi. Orang-orang gila itu tidak akan membiarkan ancaman apapun terhadap mereka bertahan hidup. Jadi dirinya menggunakan beberapa hak istimewa. Kasus Jiaoyi telah dirahasiakan sebagai rahasia kelas SSS. Setelah Jiaoyi menyelesaikan kemajuan ketiga Jiaoyi, kehormatan tersebut akan kembali kepada pemilik yang sah.
Kemudian Zhao Ye pun teringat dengan kristal yang didapatkan saat itu. Zhao Ye pun mengatakan setelah mengalahkan Evil God, dirinya menyadari wujud aslinya tidak lain hanyalah sebuah kristal kekuatan. Ini adalah wajah yang katanya Evil God. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi dia menghancurkan banyak kehidupan. Wang Hui yang memegang kristal ini pun melihat bahwa kristal ini memiliki banyak roh jahat di dalamnya. Wang Hui pun mengatakan bahwa hanya sebuah pecahan kecil yang berani menimbulkan badai. Dan seketika Wang Hui menyegel kristal ini. Wang Hui pun menyebut bahwa ini adalah inti padat energi negatif murni. Dia memancarkan frekuensi mental khusus seperti itu, menyebar secara diam-diam, secara perlahan merusak pikiran siapa saja yang mendekat. Feng He dan yang lainnya menjadi sasaran saat mereka menyentuhnya. Kristal ini tidak boleh tetap di sini. Dirinya akan menyerahkannya pada militer untuk diamankan. Dan ada satu hal lagi, Zhao Yi tidak benar-benar siap untuk kemajuan keduanya. Menggunakan skill yang memberikan kerusakan tinggi itu merusak pondasi Zhao Yi. Jika Zhao Yi tidak memperbaikinya, kemajuan selanjutnya akan sulit. Ada alam rahasia di tanah leluhur keluarga Zhao, yaitu Frozen Dragon Abyss, tempat jiwa naga es kuno tertidur. Zhao Yi berdarah Zhao. Jika Zhao Yi bisa menyatu dengan jiwa naga es, Zhao Yi dapat membangun pondasi Zhao Yi dan menyelesaikan kemajuan kedua yang sejati. Begitu kondisi Zhao Yi membaik, dirinya akan menyuruh keluarga Zhao datang menjemput Zhao Yi. Wang Hui pun bertanya, bukankah ada seseorang yang memanggil Zhao Yi? Sebaiknya Zhao Yi menebusnya. Kemudian beralih ke tempat lain, Jiang Churan kini berjalan dengan keadaan bingung. Lalu sisi demon dari Jiang Churan pun berbisik dan menyebut bahwa ini sangat menyedihkan. Jiang Churan tahu dirinya lemah, level rendah, skill rendah. Apa yang bisa Jiang Churan gunakan untuk melindungi Zhao Yi? Melihat betapa lemah dan lembutnya diri Jiang Churan, pada dasarnya Jiang Churan hanyalah sebuah beban. Memberi Jiang Churan tubuh yang sempurna seperti itu sungguh sia-sia. Demon pun bertanya mengapa tidak dikembalikan saja pada dirinya. Hanya dirinya yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Dirinya akan melindungi Zhao Yi menggantikan Jiang Churan. Di saat Jiang Churan melamun, tiba-tiba seseorang memanggil Jiang Churan dan ini membuatnya tersadar. Dan ternyata itu adalah Zhao Yi. Jiang Churan pun bertanya bagaimana Zhao Yi bisa keluar. Zhao Yi pun juga balik bertanya apakah Jiang Churan masih ingat apa yang Jiang Churan katakan padanya tadi. Jiang Churan yang melihat tanda demon di garis tangannya pun seketika mengucapkan kata maaf. Dirinya benar-benar tidak ingat. Lalu di sisi lain, seseorang mengatakan kepada tuannya bahwa markas kota Longfeng telah hancur dan Feng He telah tewas. Tuan itu pun seketika bertanya apa yang telah terjadi. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.